Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Gina Rizky Nadifa, Ferdi Kurniawan, dan Fitri Aidani akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul dengan teknik penyusunan instrumen non-tes. Pembahasan kali ini meliputi langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes, cara menyusun penilaian instrumen non-tes. Yang pertama, langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes. Seperti halnya pengembangan instrumen tes, pengembangan instrumen non-tes juga memiliki rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi instrumen. Tujuan pengembangan instrumen non-tes sangat tergantung pada data yang akan dihimpun. Instrumen non-tes mencakup afektif dan psikomotorik. Spesifikasi instrumen ini terdiri atas tujuan dan kisi-kisi instrumen. Ditinjau dari tujuannya, instrumen ranah efektif dibedakan menjadi 5, yaitu instrumen sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun spesifikasi instrumen, yaitu tujuan pengukuran, kisi-kisi instrumen, bentuk dan format instrumen, dan panjang instrumen. Yang kedua, menulis instrumen. Menulis instrumen disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Instrumen dibuat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Kaidah yang perlu diperhatikan ketika menulis butir instrumen adalah 1. Hindari kalimat yang mengandung banyak interpretasi. Yang kedua, rumusan pernyataan atau pertanyaan yang singkat. Yang ketiga, satu pernyataan hanya mengandung satu pemikiran yang lengkap. Yang keempat, pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Yang kelima, hindari penggunaan kata-kata selalu, semua, tidak pernah, dan sejenisnya. Yang terakhir, hindari pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Baik, untuk yang selanjutnya yakni langkah yang ketiga, menentukan skala instrumen. Ada beberapa skala yang biasa digunakan dalam mengukur ranah afektif, di antaranya adalah skala Likert, Thornstone, dan beda semantik. Langkah-langkah pengembangan skala yang pertama yakni menentukan objek sikap yang akan dikembangkan skalanya. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen atau skala sikap. Yang ketiga, menulis butir pernyataan. Yang keempat, melengkapi butir pernyataan dengan skala sikap, bisa genap 4 atau 6 dan bisa ganjil 5 atau 7. Kemudian langkah yang keempat yakni sistem penskoran. Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skalanya. Misalnya apabila digunakan skala Thornstone, maka skor tertinggi tiap butir adalah 7 dan yang terendah yaitu 1. Selanjutnya dilakukan analisis untuk tingkat siswa dan tingkat kelas, yaitu dengan mencari rata dan simpangan baku skor. Hasil analisis digunakan untuk menafsirkan ranah afektif dari setiap siswa dan kelas terhadap suatu objek. Hasil tafsiran perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan melakukan perbaikan-perbaikan seperti perbaikan metode pembelajaran, penggunaan alat peraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu telaah instrumen. Kegiatan pada telaah instrumen ini meliputi kesesuaian antara butir pernyataan atau pertanyaan dengan indikator, kekomunikatifan bahasa yang digunakan, keberanian dari tata bahasa yang digunakan, ada tidaknya bias pada pertanyaan atau pernyataan, kemenarikan format instrumen, kecukupan butir instrumen sehingga tidak membosankan. Langkah yang keenam yakni pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran sebaiknya dilakukan pada saat responden tidak lelah. Ruang untuk melaksanakan pengukuran harus representatif, baik kondisi ruang, tempat duduk, ataupun yang lainnya. Diusahakan responden tidak saling bertanya ketika pengukuran dilaksanakan. Pengisian instrumen dimulai dengan penjelasan tujuan pengisian, manfaat bagi responden, dan pedoman pengisian instrumen. Langkah yang ketujuh yakni penafsiran hasil pengukuran. Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Menafsirkan hasil pengukuran disebut dengan penilaian. Untuk menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah butir yang digunakan. Hasil pengukuran sikap atau minat dapat dikategorikan ke dalam berbagai kategori. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh saudara Ferdi. Baik, kita melanjutkan poin yang berikutnya.
tentang menyusun penilaian instrumen non-tes. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian diri merupakan jenis penilaian yang melibatkan peserta didik untuk menilai pekerjaannya, baik dalam proses maupun produk. Menurut Burhanuddin Tola, penilaian diri adalah suatu model yang berhubungan antara hakikat penilaian diri dengan hasil belajar siswa. Berikut adalah hal-hal penting dalam penilaian diri. A. Membandingkan hasil pekerjaannya dari waktu ke waktu. B. Mengkreasi kriteria penilaian pada suatu tugas yang diberikan. C. Mendiskusikan strateginya untuk melakukan tugasnya. D. Bekerja dengan teman sejawat untuk menilai dan merevisi tugasnya. E. Menimbang kecenderungan tugasnya dan menelaahnya. F. Merefleksikan tugas berikutnya. Model penilaian diri mempunyai keuntungan jika sistem penilaian diformalkan dengan cara memberikan pedoman penilaian kepada peserta didik mengenai proses penilaian dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menilai pekerjaannya. Yang ketiga, penilaian teman sejawat. Penilaian antara teman atau teman sebaya atau peer assessment merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Pelaksanaan sistem penilaian ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Masing-masing peserta didik diminta saling menilai temannya dalam satu kelas, baik proses maupun produk. Yang kedua, membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa peserta didik yang bertanggung jawab menilai keterampilan seluruh peserta didik dalam kelas tersebut. Yang ketiga, masing-masing peserta didik diberi tanggung jawab untuk menilai 3 atau 4 temannya. Yang keempat, catatan anekdot. Catatan anekdot ialah cara atau teknik di dalam pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau terjadi secara insidental. Catatan kejadian khusus atau anecdotal record adalah uraian tertulis mengenai perilaku yang ditunjukkan oleh anak di situasi tertentu. Catatan anekdot ditulis secara singkat dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Oke, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.